Sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia, Soekarno adalah tokoh yang sangat kompleks dan kontroversial. Beberapa orang mengidolakan beliau sebagai bapak bangsa yang berhasil menyatukan Indonesia, sementara yang lain mengkritik berbagai kebijakannya. Pada akhir 1950-an, Soekarno membubarkan sistem parlementer dan menggantikannya dengan demokrasi terpimpin. Tindakan ini dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip demokrasi dan memusatkan kekuasaan di tangannya. Lalu ada lagi kebijakan yang malah memberikan dampak buruk terhadap ekonomi dan hubungan diplomasi, yaitu kebijakan konfrontasi dengan Malaysia yang bertujuan untuk menggagalkan pembentukan negara tersebut. Mungkin di satu sisi Bung Karno ingin menunjukkan kedaulatan Indonesia dengan secara tegas, namun dampak negatif yang ditimbulkan banyak yang merugikan republik ini. Kemudian menjelang akhir masa jabatannya, Soekarno semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Kedekatan ini memicu ketidakpercayaan dari kalangan militer dan kelompok Islam yang memuncak pada peristiwa G30S PKI. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami krisis ekonomi parah, inflasi melonjak hingga ratusan persen, infrastruktur tidak terkelola dengan baik, dan kelaparan terjadi di beberapa daerah. Hal ini membuat banyak masyarakat menderita. Soekarno juga dikritik karena gaya hidupnya yang mewah, termasuk membangun banyak monumen dan istana. Di tengah-tengah penderitaan rakyat, banyak yang menganggap hal ini sebagai bentuk pemborosan. Meskipun demikian, kita sebagai penerus generasi bangsa yang telah menikmati hasil dari perjuangannya, membebaskan kita dari belenggu penjajahan, sangat-sangat tidak tahu berterima kasih apabila kita memandang hanya dari satu sisi buruknya saja. Tidak ada pemimpin yang sempurna, semua ada plus dan minusnya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Dan yang terpenting dan lebih baik mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang produktif dan positif. Ingatlah selalu kutipan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan Gus Dur pernah berkata, Soekarno tidak sebaik yang kau kira dan tak seburuk yang kau duga. Lalu bagaimana dengan fenomena di generasi sekarang ini? Banyak sekali beredar di media sosial konten yang berisi tentang pembahasan Soekarno, banyak menuai komentar yang negatif. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan banyak anak muda yang tidak belajar sejarah secara mendalam. Mereka hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan Soekarno tanpa memahami konteks sejarah yang lebih luas, seperti perjuangannya untuk kemerdekaan. Media sosial seringkali menjadi tempat untuk menyebarkan lelucon, meme, dan opini yang dangkal. Tokoh sejarah seringkali menjadi sasaran. Mengolok-olok sosok penting bisa jadi cara untuk mendapatkan perhatian atau hanya mengikuti tren. Inilah ketololan generasi sekarang yang terus dipelihara. Banyak informasi tentang Soekarno yang beredar di internet sudah terdistorsi atau disalahartikan sehingga menciptakan citra yang negatif di mata anak muda. Menurut penelitian dan opiniku, hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan mereka terhadap sosok Megawati dan Partai PDI yang mempunyai hubungan darah dengan Bung Karno. Jadi mereka melampiaskan kebencian dengan menjelek-jelekan Soekarno. Karena Megawati dan Partai PDIP kadang menjual nama besar sang The Founding Father di setiap kampanyenya. Serangan kebencian terhadap Soekarno ini bermaksud untuk menjatuhkan pamor dari PDIP. Meskipun Soekarno memiliki kekurangan, banyak orang yang tetap menganggap beliau sebagai tokoh penting yang patut dihormati, mengingat perjuangan dan pengorbanannya untuk kemerdekaan Indonesia. Menilai beliau hanya dari satu sudut pandang saja tidaklah adil. Para pahlawan adalah lentera dalam gulita, menembus kabut penjajahan dengan cahaya pengorbanan. Di setiap hembusan angin kemerdekaan yang kita hirup ada bisikan doa dari jiwa-jiwa mereka. Mereka adalah senja yang tenggelam demi terbitnya fajar,
mengukir nama di lembaran sejarah dengan darah dan air mata. Mari sejenak hening, panjatkan doa dari lubuk hati terdalam sebagai janji abadi untuk menjaga api perjuangan mereka tetap menyala. Karena pahlawan adalah puisi yang tidak selesai ditulis sampai Indonesia benar-benar merdeka dalam setiap jiwa.